Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk pada pelajaran akhlak, dan ini merupakan pertemuan kita yang kedua. Adapun tema pada kesempatan kali ini adalah tentang bersikap optimis. Optimis itu adalah selalu penuh dengan pengharapan dan selalu berpandangan baik terhadap segala sesuatu. Maksudnya seperti ini. Ketika mendapatkan sesuatu yang buruk, dia tidak berpikir jelek, terlebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dapat musibah, kebakaran. Orang yang optimis, itu akan berpandangan bahwa Allah sedang mengujinya. Allah sedang memberikan ujian kepadanya dalam rangka untuk meninggikan derajatnya. Adapun lawan dari kata optimis adalah pesimis. Nah, orang pesimis itu ketika mendapatkan musibah, maka dia akan berpikir buruk kepada Allah. Dia akan berpandangan bahwa Allah jahat sama dia. Sehingga dia tidak mau lagi beribadah. Katanya percuma beribadah karena Allah tidak sayang sama saya. Seperti itu orang-orang pesimis, lawan dari optimis. Padahal optimis ini, yang dimaksud di sini adalah penuh pengharapan kepada Allah. Sifat optimis ini berkaitan langsung dengan keimanan, karena salah satu rukun ibadah adalah roja. Roja adalah penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika roja hilang dari diri kita, maka keimanan kita tidak sempurna, Bahkan jadi keimanan bisa hilang, seperti yang Ustadz contohkan tadi, Ketika mendapatkan musibah, kemudian dia berprasangka buruk kepada Allah bahwa Allah tidak menyayanginya, Allah tidak mengasihinya, sehingga dia berhenti beribadah, tidak mau lagi sholat, tidak mau lagi puasa, tidak mau lagi berzakat dan sebagainya. Ini kan berarti merusak keimanan, bahkan bisa hilang sama sekali, Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang setiap orang yang beriman untuk berputus asa atau tidak optimis, Lawan dari optimis adalah putus asa, Karena sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat putus asa, itu merupakan sifat orang-orang yang sesat dan kafir. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Dia berkata, yang dimaksud di sini adalah Nabi Ibrahim, dan tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Ini Al-Quran yang mengatakan, bahwa orang yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang yang sesat. Karena itu kita harus selalu optimis, jangan berputus asa. Sebagaimana dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Perhatikan, Allah melarang kita untuk tidak berputus asa dari rahmatnya, Berarti yang dimaksud adalah optimislah, selalu berharap yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Nah, ini ancamannya, ketika kita berputus asa, maka ancamannya adalah kekafiran. Kita bisa keluar dari Islam. Namun yang penting yang harus kita pahami, berharap itu, penuh harap itu bukan khayalan, bukan mengkhayal, Kalau khayalan, orang berangan-angan, itu akan selalu dibarengi dengan kemalasan. Misalnya dia berkhayal ingin punya uang banyak, orang yang berkhayal itu tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, tapi mau dapat uang yang
uang yang banyak. Nah, ini khayalan namanya. Berbeda dengan berharap. Nah, saya berharap punya uang yang banyak. Maka dengan itu, dengan harapannya itu, dia akan berusaha. Apakah dia bekerja keras, apakah dia membuka usaha, atau dan yang semisalnya. Ya, orang yang berhayal, oh tidak, dia akan diam saja, menunggu orang memberinya uang, ya, menunggu uang kaget, dan yang semisalnya. Sebagaimana ketika kita berharap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang dilakukan adalah bersegera untuk bertobat, ya, dan ganti perbuatan kita yang salah dengan perbuatan yang soleh, ya. Ya, bukan banyak orang berharap Allah ampuni saya, ya, tetapi tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan yang salah, tidak memperbaiki kesalahan-kesalahannya, ya, ditetap begitu saja. Ini adalah pengharapan yang salah, ya, sama dengan berhayal. Atau kita berharap mendapatkan rezeki dari Allah, ya, maka dengan itu kita cari di seluruh permukaan bumi, ya, karena dengan mencari rezeki Allah akan memudahkan kita. Beda kalau orang yang berhayal, ya, mau rezeki dari Allah tapi diam saja di rumah, menunggu orang datang membawakan uang, ya, atau membawakan sesuatu, ya, atau berharap ada tiba-tiba mendapat undian. Nah, ini orang-orang yang berhayal ini, ya, bukan yang seperti itu, tapi berharap mendapatkan rezeki Allah, maka dia berusaha. Apakah dia bekerja ataukah membuka usaha yang lain, ya. Begitu juga ketika kita berkeinginan untuk menjadi orang yang berilmu, ya. Nah, kita menjadi orang yang berilmu, maka kita tentu akan belajar dengan giat, ya, belajar dengan tekun, ya, ke sekolah memang benar-benar untuk belajar. Nah, ini orang yang betul-betul ingin menjadi orang yang berilmu. Tetapi ketika dia ke sekolah hanya bermain, ya, hanya mengganggu temannya, bercanda, duduk-duduk saja, belanja, makan, dan yang semisalnya. Nah, ini dia berharap menjadi anak yang berilmu atau menjadi orang yang berilmu, tetapi dia tidak berusaha, sama dengan orang yang berhayal, ya. Kemudian jika kita ingin memperoleh rahmat Allah, maka caranya adalah mengikuti perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ya, jangan berharap rahmat Allah tapi justru meninggalkan apa yang Allah perintahkan dan mengerjakan apa yang Allah larang. Ini keliru, ya. Ini sama dengan berhayal. Nah, seperti itulah sikap optimis seorang muslim, ya. Apalagi kita adalah orang-orang yang beriman. Maka tanamkan pengharapan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tentu saja dibarengi dengan usaha, ya. Tidak berpangku tangan saja. Baik, saya rasa cukup. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.